Yo, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalau Sagejer. Dan hari ini saya sudah bawain laptop yang selama ini dicari kalian, terutama waktu kita bahas soal laptop gaming. Ini adalah MSI Crosshair yang punya warna yang unik, dan kita akan lihat apakah ini berbeda dengan laptop-laptop MSI sebelum-sebelumnya. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita tonton reviewnya, tapi sebelumnya kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Ini dia yang ditunggu-tunggu, MSI Crosshair 15B12UEZ menggunakan Intel Core i7 12700H dan dibekali dengan dedicated graphics RTX 3060 dan menggunakan operating system Windows 11. Harganya ada di Rp26.299.000 dibekali dengan garansi selama 2 tahun. Kalau kita ngomongin desainnya nih, ada beberapa hal yang mirip dengan laptop-laptop MSI sebelumnya, yaitu bagian punggung layar ini mirip MSI Bravo, cuma dengan pattern garis-garis yang berbeda. Lalu untuk tampilan logo di punggung layar ini berbeda dengan menggunakan dua logo MSI, yaitu logo Tameng dan Naga, dan satu lagi logo tulisan MSI yang minimalis. Bagian atas keyboard sendiri kalau kita lihat nih mirip dengan GL76 dan juga GF66. Untuk warna kuning gradasi hijau ini sebenarnya kelihatan agak sedikit kusam dibandingkan dengan gambar yang bisa kita lihat di internet, terutama untuk hijaunya yang nggak sejelas itu kalau kita lihat dari dekat. Jadi mungkin bagi sebagian orang ini bakal kelihatan agak kurang bagus, tapi waktu laptopnya dinyalakan, ini backlit keyboardnya akan nyala warna kuning, biru, hijau, dan juga Tosca. Ini bikin tampilannya kelihatan lebih komplit dan lebih kece lagi. Untuk tombol WASD dia menggunakan keycaps dengan transparan ala Asus TUF ya, mirip-mirip Asus TUF, dengan backlit-nya tuh full berwarna kuning. Lalu untuk desain lain lagi, di bagian kanan bawah dari keyboard ini ada semacam segitiga warna kuning juga dengan tagline M2 Perform dan juga Design and Engineered by MSI. Untuk bagian touchpad-nya juga ini ada tulisan Crosshair dengan ada garis-garis di sebelah kanannya. Dan untuk ukuran touchpad ini sendiri kita masih menyayangkan ini agak sedikit kecil untuk ukuran layar 15,6 inch ini. Tapi untuk overall desainnya kita bisa bilang ini cukup bagus, dan dimensinya sendiri sebenarnya nggak terlalu besar-besar banget. Ada di 35,9 x 25,9 cm dengan ketebalan 2,7 cm dan bobotnya di 2,3 kg. Jadi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 8 poin. Lanjut ke bagian layarnya, dia berukuran 15,6 inch dengan resolusinya 2K 2560x1440, aspek rasio 16:9. Panelnya menggunakan IPS level dengan color gamut sudah di 100% sRGB. Ya kalau laptop harga segini masih pakai 45% anti-ACC agak keterlaluan ya. Selanjutnya untuk kecerahan layar, kalau kita tes menggunakan display CRT itu ada di 270 nits, tapi kalau kita lihat secara langsung ini lebih terang sih, jadi asumsi kita harusnya ini ada di 300-an nits. Dan refresh rate layar ini sudah di 165 Hz. Jadi untuk skor display ini kita bisa berikan skor 8,5 poin. Untuk port di laptop ini sebenarnya nggak terlalu banyak karena fungsionalnya tuh benar-benar diutamakan untuk gaming, jadi nggak terlalu banyak port untuk produktivitas. Dan di sini kalian bisa temukan dua buah USB Type A 3.2 Gen 1, ada Type C juga 3.2 Gen 1, dan ada satu buah HDMI yang udah support untuk 4K 60 fps, dan lengkapnya di footage berikut. Selanjutnya untuk fitur dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2. Lalu terdapat software MSI Center tempat di mana kalian bisa mengatur banyak hal di laptop ini, mulai dari user skenario, dan di generasi 12 ini MSI menyertakan juga Smart Auto, di mana dia akan menggunakan AI untuk memantau kebiasaan penggunaan kalian dan akan menyesuaikan performance laptop berdasarkan pattern penggunaan kalian tersebut. Lalu terdapat juga Smart Image Finder, di mana dia menggunakan AI juga untuk mengetahui objek-objek yang ada di gambar-gambar yang ada di laptop ini. Jadi kalian akan dengan mudah untuk mencari gambar dengan objek sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan terakhir ada general settings juga, tempat kalian bisa mengatur hal-hal lainnya seperti kalian bisa mute mic, matikan webcam, dan juga mengatur soal network kalian. Dan ini tampilan webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, dan surprisingly ini cukup bagus bahkan waktu ditampilin di layar 2K ini, walaupun ya karena resolusinya lebih besar jadi noise-nya itu bakal lebih kelihatan, tapi overall ini kelihatan kualitasnya cukup bagus. Dan kalian juga disediakan untuk shutter webcam dengan menekan function dan juga F6. Dia langsung akan ngedetect, dan waktu ngedetectnya lagi seperti khasnya MSI butuh beberapa detik, tapi overall oke. Untuk skor fitur dan port secara keseluruhan kita bisa dengan skor 8 poin. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya dan kita lihat apakah ada beda dibandingkan laptop-laptop MSI sebelumnya. Untuk pertama-tama kita mulai dari prosesor, dan detailnya ada di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i7 12700H dengan 14 core yang terdiri dari 6 performance core dan 8 efficient core dengan total 20 thread.
Sedangkan untuk performance cost-nya sendiri, dia punya base clock speed di 2,3 GHz dan boost-nya di 4,7 GHz menggunakan fabrikasi Intel 7 dengan L3 cache-nya ada di 24 MB dan TDP prosesor ini di 45 Watt. Lalu untuk hasil pengujiannya sendiri, di R15 kita bisa dapatkan skor di 2684 CB. Untuk R20 single core-nya di 675 poin, sedangkan multi core-nya di 6275 poin. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali dan kita dapatkan hasil rata-ratanya ada di 5979 poin. Dengan suhu rata-rata ini yang tinggi ya, yaitu di 84 derajat Celcius dan maksimum di 96 derajat Celcius. Jadi ini masih pakai ciri khas laptop MSI sebelumnya, dimana untuk suhu dari CPU terutama ini termasuk yang tinggi. Selanjutnya untuk rendering Blender sendiri menggunakan CPU render kita bisa dapatkan di 2 menit 47 detik. Ini tuh kenceng banget, bisa turun di bawah 3 menit. Untuk RAM bawaannya dia 16 GB, tapi sayangnya masih menggunakan DDR4 dengan speednya di 3200. Kita nggak tahu kenapa dia nggak pakai DDR5, padahal untuk Gen 12 ini udah support untuk DDR5. Sedangkan untuk storage-nya dia sudah menggunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB. Dan kecepatannya sendiri untuk rate-nya di 3605 MB per second, sedangkan rate-nya di 3450 MB per second. Ini cukup baik. Untuk grafik card dia menggunakan dual graphics dengan integrated-nya Intel Iris Xe dan dedicated-nya RTX 3060, 6GB 192 bit dengan TGP-nya di 140 Watt. Jadi kita bisa bilang ini yang full power. Selanjutnya untuk hasil pengujian rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere, video 1 menit 4K cut tanpa efek dan hanya single layer, kita bisa dapatkan waktu di 1 menit 20 detik. Ini waktu yang cukup oke sebenarnya. Sedangkan untuk 3D rendering menggunakan Blender sendiri, GPU rendernya kita bisa dapatkan di 44 detik. Masih banyak laptop yang sebenarnya bisa dapat di bawah itu. Selanjutnya untuk pengujian simulasi gaming, untuk time span-nya di 8871 poin, sedangkan untuk file strike-nya di 19122 poin. Dengan stress test-nya udah lolos di 98,2% dan suhu CPU-nya ada di 72 derajat, sedangkan GPU-nya di 82 derajat Celcius. Dan berikut adalah hasil perbandingan 3D Mark Firestrak laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk hasil pengujian gamingnya, ternyata semuanya lancar dan kira-kira kayak gini footage-nya. Game pertama yaitu Dota 2 dengan setting resolusinya di 2K dan untuk grafiknya sendiri ada di rata kanan full render seperti biasanya dan kita bisa dapatkan hasilnya ada di sekitar 150 sampai 160-an FPS. Dan kalau kita ngelihat untuk suhu GPU-nya ada di 70 hampir 80 derajat, sedangkan CPU-nya ada di 80 sampai 90-an derajat, di mana ini cukup tinggi, masih konsisten dengan hasil pengujian kita yang sebelum-sebelumnya. Untuk load dari GPU sendiri di sekitar 70-an persen, sedangkan CPU-nya ada di 30-an persen aja. Selanjutnya CSGO tetap dengan 2K dan juga grafiknya ada di high, kita bisa dapatkan di kisaran 180 sampai kadang bisa tembus 200 fps. Kalau scene-nya lagi enteng kayak gini, kalau lagi nembak ya dia 180-an fps. Untuk suhu dari GPU ada di 70-an derajat dan CPU-nya masih sama sekitar 80 sampai 90-an derajat. Dengan load GPU-nya di 80-an persen, naik sekarang 90-an persen, sedangkan CPU-nya di 20-an persen aja. Selanjutnya Valorant dengan setting resolusinya tetap di 2K dan grafiknya rata kiri atau hanya Valorant kita bisa dapatkan di kisaran 160-an sampai 180-an FPS. Tapi stabilnya sih di 160-an kalau scene-nya lagi tembak-tembakan. Dan untuk load dari GPU-nya sendiri di 40-an persen dan CPU-nya 14 sampai 15%. Dia tembus ke 22 barusan. Jadi ya ini enteng banget sih kalau untuk Valorant ya. Dengan suhu GPU-nya di 60-an derajat, sedangkan CPU-nya sekali lagi ini masih cukup tinggi, ada di 80-an derajat untuk mainin game yang ringan kayak gini. Game selanjutnya yaitu game AAA Far Cry 6. Dan dengan setting resolusi 2K kita masih bisa dapetin settingan grafiknya ada di Ultra, karena VRAM-nya sekali lagi untuk 3060 ini besar, jadi cukup untuk mainin di Ultra. Dan kita bisa dapatkan FPS-nya stabil di atas 60 FPS. Dengan RAM-nya tuh dia kemakan sekitar ya 11,5 GB ya. Untuk GPU-nya sendiri suhunya di 70-an derajat Celcius dan CPU-nya kali ini entah kenapa itu dia turun jadi di 70 sampai 80-an. Ini agak sedikit aneh ya, dimana kalau di game ringan dia bisa 80 sampai 90-an derajat, tapi di game AAA yang berat ini dia malah cuman di 70 sampai 80-an derajat Celcius saja. Sedangkan untuk load GPU-nya sendiri udah di 99 sampai 100% dan untuk load dari CPU-nya cuma di 24% aja.
Untuk game terakhir yaitu Assassin's Creed Valhalla, dengan settingan resolusi di 2K kita masih bisa dapetin grafiknya ada di ultra high, dan ini kita bisa dapatkan FPS-nya ada stabil di atas 60, bahkan bisa kadang-kadang sampai di 80 FPS. Dan untuk load dari GPU-nya sendiri dia udah hampir maksimum, yaitu di 96 sampai 97% dengan suhunya ada di 80-an derajat Celcius, sedangkan untuk CPU sendiri dia loadnya ada di 20 sampai 40-an%. Dan suhunya sekali lagi masih sama dengan Far Cry 6, jadi lebih rendah dibandingkan game e-sport lainnya tadi, yaitu ada di kisaran 70-an derajat Celcius saja. Untuk konsep upgrade laptop ini, RAM-nya kalian bisa ganti bawaannya yang 16GB dual channel hingga maksimum di 64GB dual channel. Sedangkan untuk storage sendiri ada satu slot M.2 yang kosong, tempat kalian bisa menambahkan lagi SSD sehingga totalnya bisa mencapai 2TB, dan footage lengkapnya berikut ini. Untuk pengujian gaming sendiri, walaupun suhu CPU-nya terpantau tuh cukup tinggi, tapi kalau kita meletakkan tangan kita di bagian bodi atas laptop ini tuh sebenarnya nggak terlalu panas. Bahkan cuman kerasa sedikit hangat aja. Mungkin karena untuk bagian atas ini udah dilapisi dengan bagian cat juga, jadi nggak full aluminium yang menyentuh tangan kita, jadi nggak terasa terlalu panas. Dan untuk skor performa sebenarnya kita cukup puas dan kita bisa berikan skor di 8,5 poin. Untuk pengujian dan baterai kita menggunakan PC Mark 10 Modern Office dengan settingan seperti biasa, WiFi kita matikan, tingkat keseruan 50%, serta backlit keyboard juga kita matikan, dan mode power laptop ada di balance, dan kita cuma bisa dapatkan di 2,5 jam, jadi ini cukup rendah. Tapi mengingat sekali lagi untuk baterainya sendiri kapasitasnya hanya di 4000-an mAh, jadi untuk skor datan baterai ini kita cuma bisa berikan skor 6 poin. Kesimpulannya, MSI Crosshair ini bisa dibilang Frankenstein-nya laptop gaming MSI, karena di beberapa part ini bisa dibilang dia mengambil beberapa part dari laptop gaming MSI yang udah pernah ada dan digabungkan jadi satu, dan sedikit ditambahi perubahan warna aja. Tapi untuk overall sih sebenarnya kita bisa lihat ini laptop gamingnya MSI banget, nggak banyak perubahan. Sementara dari segi performa sendiri kita cukup puas, walaupun untuk suhu CPU-nya sendiri cukup tinggi, tapi dia nggak mengalami thermal throttling yang bikin performanya tuh jadi ngedrop parah. Untuk jalanin game-game AAA yang berat juga masih bisa sangat lancar. Dan bisa dibilang nih laptop gaming MSI generasi 12 yang paling kencang yang udah pernah kita uji. Kita akan tunggu apakah MSI Crosshair ini bakal berlanjut ke seri-seri selanjutnya, ataukah ini hanya single run dari MSI aja. Dan untuk total skornya, setelah kita total dan kita bagi 5, kita bisa dapatkan skor di 7,8 poin. Segitu aja review kita soal MSI Crosshair hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang termasuk juga untuk diskon-diskon yang sedang berlangsung di Kalosa. Dan untuk kalian yang butuh untuk belanja keperluan gadget mulai dari laptop ataupun smartphone dan juga peripheral lainnya, silahkan kunjungi toko kita. Ada di Jalan Majen Panjaitan nomor 6 Malang, dan cabang kita ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga tersedia di e-commerce, ada di Tokopedia, Shopee, Bibli, dan juga JD ID. Silahkan kalian cek. Dan terakhir, sisa 4 hari lagi untuk challenge kita bersama Lenovo, yaitu challenge TikTok dan juga PES. Silahkan untuk infonya di slide berikut ini. Segitu aja, saya Christopher, see you on the next video.